Apakah EasyCash aman? Nah, pertanyaan ini paling banget sering ditanyakan ya, mengingat banyak yang galbay, banyak yang bermasalah dengan EasyCash. Nah, banyak yang ngira EasyCash itu pinjol ilegal. Tapi bener nggak sih EasyCash ini legal atau ilegal? Kalau kita cek di OJK, EasyCash ini legal ya teman-teman. Jadi dia sudah terdaftar resmi di OJK. Jadi kalau ada yang bilang dia ilegal, harusnya sih enggak. Cuman biasanya teman-teman menganggap EasyCash itu ilegal karena mungkin pertama proses penagihannya. Terus kemudian yang kedua bunganya. Dan yang ketiga adalah jatuh temponya. Karena beberapa juga pada ngeluh ya, kok tenornya atau cicilannya itu kok 2 minggu sekali. 2 minggu itu kan sangat-sangat memberatkan ya. Apalagi buat yang gajiannya itu 1 bulan sekali. Nah 2 minggu itu pasti akan menjadi sangat berat. Nah hal-hal seperti inilah yang membuat EasyCash itu terasa lebih berat untuk bisa dibilang untuk dilakukan pinjaman, karena ya memang siapa sih yang suka dengan cicilan. Orang itu sukanya nyicil 1 bulan sekali, tapi ya ini 2 minggu sekali harus bayar, dimana ya kalau gajian aja sebulan, saya rasa ini akan menjadi sesuatu yang berat. Cuman kembali lagi, kalau dibilang aman atau enggak, jawaban saya sih aman karena dia udah legal dan resmi OJK. Nah, masalahnya adalah pasti ada oknum-oknum di belakangnya yang mungkin ya berkaitan dengan DC lah atau pihak ketiga dan lain sebagainya yang bekerja sama dengan EasyCash, mungkin membuat penagihan-penagihan itu agak terasa berat dan agak terasa memusingkan. Tapi kembali lagi ya teman-teman ya, separah-parahnya harusnya mereka masih agak ngerem lah ya dibandingkan pinjol-pinjol ilegal. Ya karena dia masih legal, menurut saya pribadi masih aman. Karena ya kita bisa tuntut, kita bisa laporkan ketika mereka ada ya pelanggaran-pelanggaran gitu. Kembali lagi ya teman-teman ya. Jika kalian menemui pelanggaran-pelanggaran yang mungkin semestinya tidak dilakukan oleh sebuah aplikasi pinjol legal, teman-teman bisa segera laporkan ke OJK. Terlepas itu mau ditanggapi atau tidak, terlepas kalian ini bakal bisa dibilang didengar atau tidak, yang penting teman-teman lapor aja. Karena kalau setiap orang berpikiran, wah percuma lapor nggak bakal didengerin, akhirnya nggak ada yang lapor, OJK nggak bakal tahu, dan ujung-ujungnya ya bakal gini-gini terus. Ya intinya ya kita menyumbang lah ya untuk lapor-lapor ketika menemui kasus-kasus yang memang bisa disebut pelanggaran. Nah kalau bicara aman apakah ada DC lapangan atau tidak, sejauh ini yang saya tahu EasyCash masih belum ada DC lapangan, sehingga teman-teman harusnya tidak perlu khawatir bahwa akan ada DC lapangan EasyCash yang datang menagih ke rumah. Meskipun ketika kalian telat sehari 2 hari, pasti nih mulai banyak yang DC itu yang WA, terus kemudian nelpon, akan segera kunjungin, akan segera ada penagihan ke rumah, ke kantor dan lain sebagainya. Tapi biasanya sih nggak mungkin. Nah, kalau misalnya kalian diancam hari ini, malam ini mau didatengin DC, itu semuanya bohong. Kalau diancam bakal masuk ke jalur hukum, itu juga kemungkinan bukan bohong sih, tapi lebih kepada nggak bakal jadi-jadi ya. Jadi nggak usah takut buat teman-teman yang galbay EasyCash, tetap semangat, insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Ya tinggal kalian berdoa aja, pasrahin aja semuanya, ikhlasin aja, ya udah mau ditagih pakai cara apapun, hadapi aja. Itu akan membuat kalian menjadi lebih tenang lagi ya. Karena tidak ada unsur pidana yang bisa menjerat kalian ketika teman-teman gagal bayar di EasyCash seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.